Selamat datang di Kata Baca. Di channel ini kami membuka pintu menuju dunia pengetahuan dan petualangan literer. Kami merangkum dan mengulas buku-buku bermutu. Kami berharap dapat memberi Anda wawasan berharga. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar jika Anda menginginkan buku tertentu untuk kami ulas atau rangkum. Mari bersama-sama menjelajahi dunia kata-kata dan memperkaya pikiran kita. Buku The Ego and the Id karya Sigmund Freud menandai tonggak penting dalam sejarah psikologi modern. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1923, karya ini menyajikan pandangan mendalam terhadap struktur kepribadian manusia, mengurai dinamika kompleks antara ego, id, dan superego. Freud, seorang bapak psikoanalisis, membawa pembaca dalam perjalanan ke dalam alam pikiran manusia, menjelaskan bagaimana konflik internal di dalam diri individu dapat membentuk perilaku dan pengalaman hidup. Dalam buku ini, Freud mengajak kita untuk menyelami lapisan-lapisan terdalam kepribadian manusia, membuka pintu ke wilayah ketidaksadaran yang mempengaruhi tindakan dan keputusan kita tanpa kita sadari. Konsep-konsep seperti ego sebagai pengambil keputusan, id sebagai pangkal dorongan insting, dan superego sebagai penjaga moral, memberikan dasar untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang diri manusia. Bukan hanya kajian tentang struktur kepribadian, buku ini juga menguraikan konflik-konflik internal yang muncul antara ego, id, dan superego. Konflik ini, menurut Freud, merupakan akar dari berbagai masalah psikologis, dari kecemasan hingga gangguan kepribadian. Buku ini juga mengeksplorasi teknik psikoanalisis sebagai cara untuk memahami dan mengatasi konflik ini, membuka jalan menuju pemahaman diri dan perbaikan psikologis. Melalui The Ego and the Id, Freud menciptakan landasan konsep-konsep psikologis yang telah memengaruhi berbagai bidang, tidak hanya dalam psikologi klinis, tetapi juga sastra, seni, filsafat, sosiologi, dan antropologi. Buku ini bukan hanya klasik dalam psikologi, tetapi juga sebuah karya yang terus memotivasi pemikiran dan eksplorasi tentang kompleksitas manusia. Dengan demikian, mari kita menyelami lebih dalam ke dalam dunia pikiran manusia melalui lensa yang dipandu oleh Freud dalam The Ego and the Id. Buku The Ego and the Id oleh Sigmund Freud merupakan karya yang mendalam mengenai struktur kepribadian manusia dan kompleksitas interaksi antara tiga bagian utamanya, yaitu ego, id, dan superego. Dalam buku ini, Freud mengeksplorasi tema-tema yang relevan untuk pemahaman lebih mendalam tentang fungsi dan konflik di dalam kepribadian individu. Pertama-tama, tema mengenai ego dibahas oleh Freud. Ego digambarkan sebagai bagian kepribadian yang memiliki tanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dan pengendalian diri. Fungsinya melibatkan penyeimbangan antara kebutuhan individu dengan tuntutan sosial. Freud menyoroti peran penting ego dalam menjaga harmoni antara keinginan pribadi dan norma-norma sosial. Tema kedua membahas id, yang digambarkan sebagai bagian kepribadian yang mengandung insting-insting dasar seperti nafsu makan, seks, dan agresi. Id tidak memiliki kendali diri dan bertindak sesuai dengan dorongan insting. Freud menekankan perlunya pengendalian id untuk mencegah gangguan terhadap keseimbangan ego dan superego. Kemudian, tema ketiga mengupas tentang superego, yang merupakan bagian kepribadian yang memuat aturan-aturan moral dan nilai-nilai yang diterima dari lingkungan sosial. Fungsinya adalah mengendalikan perilaku agar sesuai dengan norma-norma moral. Freud menyoroti pentingnya pengembangan superego yang sehat agar individu dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat. Tema keempat membahas konflik antara ego, id, dan superego sebagai sumber masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan gangguan kepribadian. Freud menekankan pentingnya pemahaman terhadap konflik ini untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis yang muncul. Terakhir, tema kelima berkaitan dengan pengobatan psikologis. Freud mengenalkan teknik psikoanalisis sebagai metode untuk mengatasi masalah psikologis dengan memahami konflik internal. Penekanannya pada kebutuhan akan pengobatan psikologis yang tepat guna membantu individu mengatasi masalah psikologis yang muncul. Dalam konteks pengobatan psikologis,
Freud menguraikan bahwa teknik psikoanalisis dapat menjadi kunci untuk memahami serta mengatasi masalah psikologis yang kompleks. Melalui sesi terapi, individu diajak untuk menjelajahi lapisan-lapisan dalam diri mereka, mengungkap konflik batin antara ego, id, dan superego. Freud percaya bahwa pemahaman mendalam terhadap akar masalah psikologis akan membantu individu untuk menemukan solusi yang berkelanjutan. Selain itu, Freud menyoroti pentingnya hubungan antara terapis dan pasien dalam konteks psikoanalisis. Keterbukaan dan kepercayaan antara keduanya dianggap sebagai elemen kunci yang mendukung proses penyembuhan. Terapis berperan sebagai pemandu yang membantu pasien mengurai dan memahami dinamika batin mereka, sehingga mereka dapat mengatasi konflik internal dan memperoleh keseimbangan psikologis. Dalam keseluruhan buku, Freud menekankan bahwa pemahaman lebih lanjut terhadap struktur kepribadian dan konflik batin membawa dampak positif pada pengembangan pribadi. Dia mengilustrasikan bagaimana pengaruh ego, id, dan superego saling berhubungan dan dapat menciptakan kerangka kerja bagi perkembangan kepribadian yang sehat. Namun demikian, kritik terhadap teori Freud muncul seiring berjalannya waktu. Beberapa ahli psikologi modern menyoroti keterbatasan dan asumsi-asumsi yang mendasari teori ini. Meskipun begitu, warisan Freud tetap memainkan peran penting dalam sejarah psikologi, memberikan sumbangan yang berharga terhadap pemahaman tentang kompleksitas manusia. Dengan demikian, The Ego and the Id tidak hanya memberikan pandangan mendalam terhadap struktur kepribadian, tetapi juga membuka pintu untuk refleksi dan eksplorasi lebih lanjut tentang alam kompleks manusia. Seiring perkembangan waktu, dampak buku The Ego and the Id ini masih terasa dalam bidang psikologi dan bidang terkait. Meskipun terdapat kritik terhadap beberapa aspek teorinya, konsep-konsep yang diperkenalkan oleh Freud tetap menjadi dasar bagi banyak teori dan pendekatan psikologis. Pengembangan konsep seperti ego, id, dan superego telah menjadi dasar untuk memahami dinamika kepribadian dan interaksi kompleks antara unsur-unsur tersebut. Selain itu, pemikiran Freud juga memberikan landasan bagi pengembangan berbagai metode terapi psikologis. Meskipun psikoanalisis tidak selalu menjadi pendekatan utama dalam praktik klinis modern, prinsip-prinsipnya tetap memengaruhi pendekatan terapeutik lainnya. Terapi kognitif, perilaku, dan humanistik, misalnya, seringkali menciptakan sinergi dengan konsep-konsep yang diperkenalkan oleh Freud. Penting untuk dicatat bahwa buku ini juga memicu perkembangan pemikiran mengenai unsur-unsur tak sadar dalam pikiran manusia. Konsep ini merambah ke berbagai bidang, termasuk psikologi kognitif dan neuroscience, membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut tentang proses mental yang mendasari perilaku manusia. Meskipun terdapat perdebatan seputar ketepatan teori-teori Freud, warisan intelektualnya tetap memotivasi diskusi dan penelitian dalam upaya memahami kompleksitas manusia. Buku ini bukan hanya merupakan kontribusi terhadap psikologi, tetapi juga sebuah karya yang mendorong refleksi dan pemikiran mendalam mengenai sifat manusia. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menjadi bacaan klasik dalam dunia psikologi, tetapi juga sumber inspirasi yang terus menggugah minat dan pemahaman tentang aspek-aspek psikologis yang mendalam dalam diri manusia. Dalam perkembangan lebih lanjut, buku ini tidak hanya mempengaruhi bidang psikologi klinis, tetapi juga merambah ke bidang-bidang lain seperti sastra, seni, dan bahkan filsafat. Konsep-konsep Freud tentang ketidaksadaran dan konflik internal telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak karya sastra dan seni yang mencoba menjelajahi kompleksitas pikiran manusia. Begitu juga, pengaruh Freud terlihat dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan studi manusia, seperti sosiologi dan antropologi. Pemahaman tentang bagaimana individu berinteraksi dengan masyarakat dan norma-norma sosial, sebagaimana dibahas dalam konteks ego, id, dan superego, memberikan landasan bagi analisis lebih lanjut terhadap perilaku kolektif dan dinamika sosial. Penting untuk diakui bahwa sementara banyak konsep Freud telah memperkaya pemikiran manusia tentang diri mereka sendiri, teorinya juga memunculkan pertanyaan dan tantangan. Dalam era kontemporer, penelitian-penelitian terbaru dalam psikologi telah menghadirkan pendekatan-pendekatan baru yang melampaui asumsi-asumsi awal Freud.
Perkembangan neurosains dan penelitian tentang genetika perilaku, misalnya, memberikan dimensi baru dalam pemahaman kita tentang keberagaman individu. Melalui buku ini, Freud juga menciptakan ruang bagi refleksi etis dan moral. Konsep superego yang mengacu pada aturan moral dan nilai-nilai sosial memberikan dorongan untuk mempertimbangkan peran etika dalam pengembangan diri dan masyarakat. Hal ini menciptakan dasar bagi studi etika dan filosofi moral yang terus berkembang. Dengan kata lain, buku ini bukan hanya sebuah karya yang menyelidiki ke dalam kompleksitas pikiran manusia, tetapi juga menjadi katalisator untuk berbagai perkembangan intelektual dan budaya. Warisan Freud terus hidup dalam diskusi multidisipliner yang terus melibatkan berbagai bidang ilmu untuk memahami dan menghargai keberagaman manusia secara lebih holistik. Dengan merampungkan perjalanan ini ke dalam The Ego and the Id karya Sigmund Freud, kita menghadapi warisan sebuah karya yang melampaui batas-batas waktu dan bidang ilmu. Freud telah memberikan kita sebuah peta navigasi kompleksitas pikiran manusia, menyoroti konflik dan harmoni di dalam diri yang membentuk keunikan setiap individu. Melalui konsep-konsep seperti ego, id, dan superego, Freud telah membuka pintu untuk memahami kenapa kita bertindak sebagaimana kita lakukan, apa yang mendorong keputusan-keputusan kita, dan bagaimana konflik internal membentuk perjalanan hidup kita. Dalam upayanya memahami psikologi manusia, Freud tidak hanya menawarkan wawasan tentang diri kita sendiri tetapi juga menciptakan dasar bagi pengembangan teori-teori dan pendekatan-pendekatan psikologis selanjutnya. Namun demikian, kita juga dihadapkan pada kenyataan bahwa sains dan pemikiran terus berkembang. Beberapa konsep Freud telah menjadi subjek debat dan kritik, sementara penelitian-penelitian terbaru membuka jendela baru untuk pemahaman kita tentang manusia. Dalam konteks ini, The Ego and the Id tetap menjadi bahan pembelajaran yang berharga, mengajarkan kita untuk terus menggali, merenung, dan mendekati kompleksitas manusia dengan sikap terbuka. Sebagai sebuah karya klasik, buku ini tidak hanya menandai perjalanan evolusi psikologi modern tetapi juga menjadi landasan untuk eksplorasi lebih lanjut tentang alam manusia. Freud mewariskan bukan hanya konsep-konsep psikologis, tetapi juga semangat untuk terus mengeksplorasi dan memahami diri sendiri. Sehingga, dengan membaca The Ego and the Id, kita tidak hanya menyaksikan perkembangan psikologi, tetapi juga diundang untuk berkelana dalam kompleksitas yang tak terhingga dari pikiran manusia. Demikian tadi ringkasan buku The Ego and the Id karya Sigmund Freud. Persembahan dari Kata Baca. Sampai jumpa di buku yang lain. Terima kasih.